Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang akan dijadikan teman dekatnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Nah, jamaah, di sini Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat tentang bagaimana kondisi kita sama kawan kita. Agama seseorang itu ikut agama teman dekatnya. Khalil ini lebih dari habib, dari kekasih. Jadi teman yang udah baik banget. Agama kita itu ikut dia. Kalau dia adalah orang yang ikut sekte A umpamanya, Syiah umpamanya, ya lama-kelamaan ikut agamamu kayak dia. Mau tidak mau. Kita melihat suami istri. Yang satu umpamanya Sunni, yang satu Syi'i. Yang Sunni ikut. Yang satu Sunni, yang satu dari kalangan Khawarij ikut. Yang satu suka sholat berjamaah, insya Allah engkau dibawa sholat berjamaah. Lihat, nggak main-main jamaah. Kawan itu nggak main-main. Maka Nabi SAW mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah kalian lihat, sahabatmu itu siapa? Teman baikmu itu siapa? Ada orang yang berkawan dengan semua jenis manusia. Dia mengatakan, alhamdulillah, ana tidak terpengaruh. Ana bisa jaga diri. Sampai kapan kau bisa menjaga diri? Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya engkau akan berpengaruh. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kawan ini. Ada sebuah kejadian di masa Nabi SAW yang orang ini menyesal di kemudian hari gara-gara salah pilih kekasih. Di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besar bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Nah, di sini Allah menceritakan tentang seorang yang menyesal karena salah berkawan. Sampai nanti pada hari kiamat dia akan menggigit kedua tangan. Dia akan masukkan ke mulutnya jemaah. Ini sebagai azab jiwa. Ya. Orang ketika terazab jiwanya, menyesali sesuatu, dia akan menggigit jarinya. Sampai di hari kiamat, dia memasukkan kedua tangannya, dia gigit. Sambil dia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Andai kataku ikut jalannya Nabi SAW. Para ulama tafsir menjelaskan, ini kisah berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid dan Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'aid ini disebutkan dia itu kalau pulang dari perjalanan sampai ke rumahnya, dia itu ngundang orang-orang terhormat di Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy untuk makan di rumahnya. Dan dia sering duduk sama Nabi SAW. Kafir nih Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi dia berkawan sama Nabi SAW.
Pada suatu saat dia datang dari perjalanan, dia undang Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi diundang, diajak makan, disuruh makan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi menolak. Enggak, aku enggak akan makan sampai engkau bersyahadat. Nih kawan kalau ngomong sama kawannya kan biasa, sama teman dekatnya. Nabi mengatakan, enggak, aku enggak akan makan sampai engkau bersyahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Lalu Uqbah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan makan. Nabi SAW kemudian makan. Ubay bin Khalaf ini juga kawan dekatnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ubay bin Khalaf nggak ada pada waktu itu. Ketika dia dikasih tahu dengan cerita, dia ngomong, Uqbah, engkau sudah murtad, keluar dari agama nenek moyangmu. Lalu apa kata Uqbah bin Abi Mu'ayth? Wallahi ma sabah. Enggak, aku nggak murtad. Cuma ya ada orang yang aku undang. Ana suruh makan, dia nggak mau makan. Kemudian dia mensyaratkan aku bersyahadat. Ya udahlah, aku malu dia keluar dari rumahku nggak makan. Akhirnya aku bersyahadat supaya dia makan. Itu aja tujuan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kata Ubay bin Khalaf mengatakan, ma ana billadhi arda anka abadan illa an ta'tiyahu fatabsuqa fi wajhi. Kata Ubay bin Khalaf, aku nggak akan ridho. Aku nggak akan berkawan lagi sama kamu sampai engkau datang ke Muhammad dan engkau meludah di wajahnya Muhammad. Dan itu dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka nanti pada hari kiamat dia akan menyesal. Kenapa dia nurutin Ubay bin Khalaf? Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth akhirnya menjadi orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia tuh yang pernah meletakkan ari-ari onta atau jeroannya onta di punggung Nabi SAW ketika Nabi sujud. Dan kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth tertawan ketika perang Badar dan dibunuh pada waktu itu. Apa penyebabnya? Kawan dekat. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian melihat siapa yang kau jadikan kawan dekatmu itu. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.